Coba sekali-kali dites, pecat jadi merbot. Kalau dia masih rajin ke masjid, rajin ke musola, berarti benar-benar ikhlas. Kalau dia ngambek ngadat, lu ngapa kagak ke musola ke masjid? Gua dipecat jadi merbot. Nah, berarti ini kan malam beberapa. Yang kedua yaitu acara tajam di Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa lim wa an'am wa tafaddal wa barik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Buka halaman 350. Oh, udah banyak nih ya. 350 tuh. Berarti dikit lagi hatam ini. Tasakuran dah nih. Ya. Ya. Baris yang ketujuh dari atas. 350. Tuh kajian yang lalu, 2 pekan yang lalu bicara tentang apa tuh? Bicara tentang membaca apa? Bismillahilladzi ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul salasa marratin fi kulli lailatin ya lam yadurruhu syai'un. Itu dibaca 3 kali ya. Insyaallah tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kita ya. Kenapa? Karena yang disebut nama Allah ya, semua tunduk sama Allah. Jadi konsekuensi hukumnya memang ya kita harus baca itu dengan sebuah keyakinan semua alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah. Jadi kalau Allahnya sudah kita jadikan penolong, pegangan, maka tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kita. Sekarang baris yang 305, halaman 350, baris yang ketujuh dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama, hadithu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
innamal a'malu binniyat wa qad sabaqa bayanuhu fi awwali hadzal kitabi. Hadis yang pertama ini hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Sahnya diterimanya oleh Allah tergantung niat. Karena yang memberi pahala, yang memberi balasan dari setiap pekerjaan dan perbuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali Anda berharap akan pahala kalau perbuatan Anda diniatkan untuk selain Allah. Makanya kalimat innama ini lil hasr. Jadi perbuatan itu diterimanya tergantung niat. Kok bisa begitu? Ya karena memang Allah yang bisa memberikan balasan pahala. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala dari perbuatan yang Anda lakukan, mau nggak mau Anda harus niatkan perbuatan itu untuk yang memberikan pahala. Maka jangan sampai kita mengharap pahala, tapi pekerjaan atau perbuatan atau ibadah yang kita lakukan tidak kita niatkan untuk yang memberi pahala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad sabaqa bayanuhu, dan telah berlalu penjelasannya, fi awwali hadzal kitab, pada awal kitab ini. Dulu di awal ya kita belajar kitab Al-Adhkar ini, hadis ini paling dulu dijelaskan supaya menyadarkan kita setiap perbuatan itu ya tergantung niatnya. Salat ujungnya itu lillahi ta'ala, puasa juga lillahi ta'ala, zakat lillahi ta'ala, haji lillahi, itu karena Allah Ta'ala. Jangan dianggap sepele ya. Karena bisa saja kita berbuat baik, beribadah ya, banyak mendapatkan pujian dari manusia, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Bukan karena dalam pelaksanaannya salah, bukan ibadahnya yang gak benar, tapi niatnya yang salah. Ada orang rajin sholatnya, dia ngerti syarat rukun sholat, dia paham bacaan-bacaan dalam sholat, tapi kemudian kebaikan dia dalam melaksanakan ibadah sholat ini akhirnya tidak mendapatkan pahala. Bukan karena ada rukun yang dia tinggalkan, bukan karena ada pekerjaan dalam sholat yang membatalkan dia, bukan. Tapi persoalannya niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Ini yang sulit. Ini yang sulit bagi diri kita, terutama di zaman sekarang ini. Bagaimana kita berupaya untuk selalu mengikhlaskan diri dalam setiap ibadah. Karena perintah Allah itu dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi kita diperintah oleh Allah itu, mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah dalam keadaan ikhlas. Bukan cuma sekedar beribadah, tapi ibadahnya harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Kalau kita pahami apa yang sudah diungkapkan oleh Syekh Fudail bin Iyad, beliau memberikan definisi tentang ikhlas. Beliau katakan, tarkul amal li ajlin nas riya'un, wal amal li ajlin nas syirkun, wal ikhlas ayyu'afiyakallahu anhuma. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya', meninggalkan perbuatan karena manusia itu termasuk riya'. Jadi kita enggak berbuat
karena takut sama orang. Tadinya mau ngaji, takut gua kalau ngaji, ya takut ketemu dia, ya atau takut dikatain lah, takut banyak yang komen. Ya tumben dia ngaji, pantes banyak raron. Ya umpama ya, pantes dia ngaji, pantes mendungnya apa namanya. Nah, ya. Tuh. Jadi akhirnya dia tidak berbuat, dia tinggalkan perbuatan itu, dia nggak ngaji. Tarkul amal li ajlin nas riyaun. Ini disebut riya sudah. Riya itu asyirkul asghar, termasuk syirik kecil. Kan banyak orang-orang yang takut beribadah ya karena manusia, karena takut dikomen, karena takut apa namanya banyak yang ya membuli kalau bahasa sekarang, ya mencemooh, ya tuh. Wal amal li ajlinna syirkun. Berbuat atau beramal karena manusia itu syirik. Jadi kalau meninggalkan perbuatan tidak berbuat karena manusia namanya riya. Tapi kalau melakukan perbuatan beramal karena manusia itu syirkun, syirik. Jadi kalau kita berbuat beramal ya karena manusia atau karena selain Allah, itu udah apa namanya? Syirik. Kita apa namanya ibadah supaya dipuji orang, ya bersedekah ingin dipuji orang, itu namanya syirik sudah. Sedangkan ikhlas ayyu'afiyakallahu anhuma, Allah itu menyelamatkan kamu dari keduanya. Artinya dia berbuat bukan karena manusia atau kepentingan lain. Dia tidak berbuat juga bukan karena takut kepada manusia, tapi dia berbuat melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu hanya karena Allah Ta'ala. Itu yang disebut ikhlas. Makanya penting buat kita ini, ya lebih apa namanya, ya memahami lagi dan kemudian mengimplementasi makna ikhlas ke dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dalam ta'limut ta'alim yang dulu pernah kita kaji dan pelajari, kan dikutip satu hadis, kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya fayakunu bi husni niyatihi wa huwa min a'malil akhirah. Berapa banyak perbuatan yang kelihatannya perbuatan dunia, tapi karena niatnya itu baik, dia dihitung oleh Allah sebagai perbuatan akhirat. Kelihatannya dunia, tapi nilainya akhirat. Orang kerja kan kelihatannya cari duit, lu nyari duit mulu, ya dagang kelihatannya dunia, tapi siapa sangka atau siapa tahu dia itu berdagang untuk niatnya memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi dagang yang kelihatannya bentuknya dunia karena niatnya untuk mengangkat harkat martabat keluarganya agar tidak menjadi beban masyarakat, itu termasuk pekerjaan akhirat. Seperti orang jadi satpam tuh, kan kelihatannya dunia ya, jadi satpam, ya kecuali jadi merbot. Ya kalau merbot emang udah ketahuan tempatnya di mana, di masjid. Iya, ini dia jadi apa namanya satpam, jadi driver tuh. Driver apa aja mah driver sih? Oh, supir. Iya, kita tuh bahasa sekarang begitu, kalau dibilang supir kurang keren. Udah driver lah, ya. Sama juga kalau di apa namanya sekarang bahasa diperhalus. Kalau dibilang maling orang marah, udah diperhalus aja, koruptor. Nah, ya. Kalau dibilang koruptor cengar-cengir kagak marah. Makanya lihat koruptor itu, ya. Kalau lagi ini cengar-cengir, iya. Dianggapnya orang awam, rakyat itu nggak ngerti arti koruptor.
Ya korupsi koruptor itu sebetulnya maling, garong, rampok. Cuma bahasnya dia apa namanya? Iya, diperhalus. Tuh. Makanya nggak kapok-kapok jadi itu korupsi ya jadinya. Karena sampai bahasanya diapain? Dihalusin. Ya. Coba disebut aja nih garong tuh. Bilang aja garong. Ya faktanya emang bahayanya lebih bahaya dari apa namanya? Dari garong dan rampok. Kemudian nih ada kelihatannya itu kan dunia, orang jadi driver, jadi satpam, dia security lah ya, kemudian jadi hansip. Sekarang udah nggak ada hansip ya, masih ada? Iya. Kelihatannya itu kan pekerjaan dunia. Tapi kalau niatnya itu ya untuk menghandle kebutuhan dunia sebagai bekal akhiratnya, dia cari duit dengan jadi satpam supaya nanti nih keluarganya bisa tercukupi, keluarganya bisa ibadah, anak-anaknya bisa sekolah. Itu termasuk perbuatan akhirat. Meskipun ya orang melihat itu pekerjaan dunia. Tapi sebaliknya lagi ada. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah fayakunu bisu'i niyatihi wa huwa min a'malid dunya. Ada perbuatan yang kelihatannya akhirat. Contoh perbuatannya akhirat, baca tahlil tuh. Ya kan kelihatan apa namanya? Ya kalau orang ngomong tahlil udah pasti pikiran orang ini akhirat. Apalagi jadi merbot di masjid, ya. Jadi muazin, ya, jadi imam, ya, jadi khotib, jadi penceramah, ya, itu kan kelihatannya akhirat. Fayakunu bisu'i niyatihi wa huwa min a'malid dunya. Tapi kalau niatnya itu jelek, niatnya bukan karena Allah, niatnya dunia, itu nggak dianggap akhirat oleh Allah, dianggap dunia. Orang tahlilan, mimpin tahlil, apa dia mau menolong orang? Ya, sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Allah, di mana kita diperintahkan untuk ta'awun. Ya, dia mimpin tahlil, ya, atau karena mengharapkan besok jadi dua. Ini jadi persoalan, ya. Hah? Iya. Nah, kalau ini ya ini kan contoh apa namanya, contoh kasus ya. Ya kita kasih contoh yang simple aja ya, yang sering terjadi di masyarakat ya. Pekerjaan itu tahlilan itu memang pekerjaan akhirat karena mengucapkan la ilaha illallah. Ya, doa, berdoa itu juga akhirat. Tapi dilihat dulu niatnya apa. Kalau niatnya untuk dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Jadi nanti ketika di akhirat dia komplain sama malaikat, dikasih buku catatannya. Ya, malaikat, lah ini bukan buku saya ini. Loh kenapa? Kok ini nggak ada pahala tahlil saya? Saya ini tahlilan keliling terus. Ya, hampir nggak ada waktu apa namanya? Ya waktu kosong nih ya. Bahkan udah lintas provinsi. Ya. Ya, kalau di kampung ini nggak ada, nyari ke kampung apa namanya? Ini udah antar provinsi ya. Tuh, ya. Ini kan nanti dikasih tuh buku catatan kita di apa namanya? Dikasih tuh. Semua dikasih. Ada yang komplain, yang namanya pengadilan akhirat begitu, sangat adil. Ya silahkan kalau mau komplain. Komplain ini bukan catatan saya nih, nggak ada. Padahal saya malam ini tahlilan terus. Ya. Lalu malaikat ini laporan sama Allah, ya Allah ada hambamu yang dikasih buku catatan, komplain katanya bukan buku dia. Ilok, Allah pakai ketukar. Ini jadi persoalan. Masa Allah ngasih buku catatan bisa apa namanya? Tukar. Ya. Lalu Allah bilang sama malaikat ya malaikati kulli abdi fulan bin fulan, hai malaikatku katakan tuh kepada fulan bin fulan. Memang dia sering tahlilan. Ya. Bahkan kadang-kadang
orang belum mati dia nongkrong duluan. Wah, ini udah, iya. Mayatnya masih cengap-cengap udah apa namanya? Ya udah nungguin deh nih, jangan sampai ditegrep orang. Ya, ini apa namanya? Jangan sampai apa namanya? Iya, jangan sampai lari ke orang ini. Job apa jeb itu? Iya. Tapi kenapa enggak catatannya? Kata Allah, "Qul li 'abdi fulan bin fulan," katakan kepada hambaku, ya, dia sudah saya berikan balasan di dunia. Jadi di akhirat udah enggak ada lagi balasannya. Dia itu tahlilan karena beseknya udah saya kasih. Dulu malah 3. Malah udah jatah 3, masih besek temennya aja samber juga. Ya. Dia dulu mengharapkan amplop-amplopnya dia udah dapat di dunia. Dia dulu waktu tahlilan mengharap pujian, udah dipuji oleh orang. Orang-orang kenal dia sampai dia terkenal dengan apa namanya? Iya, tukang apa namanya? Tukang tahlil. Tuh. Saking rajinnya tahlilan sampai punya gelar tukang apa? Tukang tahlil. Iya. Jadi ST2. Iya, sarjana tukang tahlil tuh. Semua udah didapetin sama dia waktu di dunia dan sudah saya kasih. Orang sudah memuji dia, apa yang dia harapkan sudah saya kasih. Sekarang dia mau mengharapkan apa lagi? Semuanya sudah saya kasih. Tuh. Disitulah nanti baru kita orang itu merasa begitu menyesalnya. Ternyata berbuat akhirat untuk dunia adalah sebuah kebodohan, karena dunia itu sifatnya sementara, sifatnya fana, akan binasa. Makanya ini penting buat kita, kelihatannya akhirat. Ada orang rajin ke masjid, rajin ke musola, kita nggak tahu niat orang. Barangkali dia rajin ke musola karena dia dijadikan apa namanya DKM. Belum tentu kalau dia dicopot dari DKM masih rajin ke masjid. Kan belum tentu. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati orang. Oh, si Anu rajin banget ke musolanya, ya wajar karena dia jadi merbot. Coba sekali-kali dites, pecat jadi merbot. Kalau dia masih rajin ke masjid, rajin ke musola, berarti benar-benar ikhlas. Kalau dia ngambek ngadat, lo ngapa kagak ke musola ke masjid? Gue dipecat jadi merbot. Nah, berarti selama ini dia ibadahnya karena apa? Karena dia ditunjuk sebagai apa? Sebagai merbot. Ini yang harus kita pahami. Jadi ikhlas itu memang berat, bukan pekerjaan yang apa? Yang ini kelihatannya apa namanya akhirat, tapi bisa bernilai dunia karena niat. Sama juga orang ngajar begini. Ajar, kalau ngarepin amplop ya udah dapetnya amplop doang. Di akhirat ya udah nggak dapet apa-apa. Di dunia udah dapet pujian, dapet amplop, ya di akhirat udah nggak dapet apa-apa lagi. Iya, udah nggak ada amplopnya udah. Ya di akhirat udah nggak ada apa namanya. Tuh ya, makanya niat kita itu harus apa namanya? Ya diluruskan lagi supaya kita ikhlas karena Allah. Tuh, ya. Ada apa? Oh, ada LMK datang. Alhamdulillah. Iya benar. Iya. Kan sudah saya jelasin dulu, ma la yudroku kullu la yutroku kullu. Kalau nggak dapat semua kebaikan, iya separohnya, nggak dapat separohnya seperapatnya. Ngaji ketinggalan masih lebih bagus daripada yang kagak ngaji. Gitu. Iya. Tapi jangan dipakai dalil nih. Iya. Tadi soalnya yang diajarin ini LMK. Wawasannya jauh tuh. Dia pakai nih, ya. Guru aja ngajarin begitu, ya. Ya lebih baik datang terlambat ya daripada nah itu jangan dipakai begitu, itu kondisi darurat aja, emergency. Iya, kalau tiap minggu begitu mah emang udah akal bulus. Udah akal bulus. Lah kalau LMK-nya akalnya bulus gimana rakyatnya? Iya.
Ya, ya jelas ya. Jadi nih al-hadits tsani, hadis yang kedua. Udah saya. Belum. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawainahu fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Man ahdatsa, barang siapa yang menciptakan perkara yang baru, fi amrina, dalam urusan kami, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak termasuk dari urusan kami, fahuwa raddun, maka ia akan ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini harus dipahami benar nih ya. Sering kita dengar hadis ini. Man ahdasa, barang siapa yang menciptakan sesuatu yang baru. Menciptakan itu adalah min qibali nafsihi. Dalam persoalan agama dia bikin sendiri, enggak berdasarkan ya dasar yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau di dalam beragama sesungguhnya kita sudah enak, tinggal ngikutin sumbernya. Apa itu sumbernya? Sumbernya itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang menciptakan sesuatu yang baru dalam agama ya, yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka semua tertolak meskipun niatnya baik. Contoh, sholat isya 4 rakaat. Karena dia nih baru mu'alaf, lagi seneng-senengnya, semangatnya menjadi orang Islam, ya udahlah, ya biarin yang lain sholat isyanya 4 rakaat, dia nambahin jadi 6 rakaat. Nah, ini namanya ahdasa fi amrina, menciptakan sesuatu yang baru di dalam urusan kami. Urusan kami ini adalah persoalan agama. Jadi persoalan agama itu apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sudah ada tuntunannya, sudah ada dasar-dasarnya. Ada orang sholat subuh 2 rakaat, ya dia namanya baru taubat, ya kayaknya enteng banget. Orang kan kalau lagi semangatnya begitu. Ya, 2 rakaat kayaknya nggak terasa nih. Dia subuh sekaligus 9 rakaat kayak Wali Songo. Ya. Nah ini namanya ahdasa. Meskipun secara akal bilangannya lebih bagus, itu menurut akal. Tapi agama ini bukan akal. Agama ini adalah wahyu dari Allah yang harus kita pahami dengan menggunakan akal. Kalau agama itu akal, maka semua orang bisa membuat agama. Karena setiap manusia diberikan akal oleh Allah. Makanya agama itu bukan akal. Allah memberikan kita akal untuk memahami wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau agama itu akal, nanti orang bisa bikin agama sendiri. Agama itu wahyu dari Allah. Makanya Al-Quran itu diturunkan. Kita dengar tuh istilah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi dalam urusan agama ini hati-hati. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harus ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada dasarnya, ditolak. Sama juga orang baca Al-Quran, ya itu kan ada aturan-aturannya. Harus ikut aja kita udah. Baca Yasin, ya, jangan dibaca yes. Baca Yasin apa namanya?
Yes. Tergiliran ha mim ham. Tuh. Ini kan yang sering kita dengar, kadang-kadang ada orang setelah selesai jadi imam terusnya perutnya kekenyangan. Ya, karena sering baca Fatihah. Kenapa bisa kekenyangan? Ya karena dia sering am mulu. Ya. Siratal ladzina amta. Sekali baca Fatihah 2 kali berapa tuh? 2 kali amta. Baca Fatihah lagi buat yang sakit ya, baca Fatihah supaya disembuhkan, baca lagi amta. Baca Fatihah lagi buat apa yang meninggal dunia, ada lagi am. 3 kali baca Fatihah kenyang perutnya. Makanya akhirnya beseknya nggak dimakan, ditenteng. Karena udah kenyang. Baca amta aja masih belum beres. Itu bukan amta, an'amta. Tuh. An'amta. Jangan amta. Nah kalau amta udah gitu jadi imam, mana speakernya kenceng, masjidnya gede. Iya, 3 kecamatan denger. Lah, itu siapa itu yang lagi begitu? Ya. Siratal ladzina amta. Itu an'amta. Ya, jangan dianggap sepele. Imam itu dhaminun, tanggung jawab. Tuh, tanggung jawab. Ya, kalau kita jadi imam harus jujur. Kalau kita batal mundur jadi imam. Kadang-kadang imam lepas diem aja. Ya. Malu ya. Lah makmum ya imam ruku ngikut apa namanya? Ruku. Makmum sujud ngikut sujud. Giliran imamnya ngempos karena nggak kedengeran ya makmum ya diem aja. Ya, kita harus jujur. Kalau emang kita batal ya udah kita apa namanya? Ya kita mundur, maju yang ini. Kalau kita merasa memang belum mampu, ya nggak usah jadi imam. Karena kita membawa apa namanya? Ya makmum di belakang kita. Imam itu wafdukum, utusan kita untuk menghadap Allah. Kita saja nih kalau mau ketemu bupati, wali kota, menteri, ya, kemudian siapalah presiden, umpama nih Jamaah Al-Jihad dapat undangan, ya bertemu presiden, ya 5 orang, kan pasti dipilih nggak kira-kira? Nggak sembarangan, orang-orang hebat semua, dipilih Bang Madi, tuh. Bang Madi dan ya. Nah iya, tuh Bang Madi, terus apa lagi? Ini lagi, tuh Wawan, ya. Tuh ya. Jadi utusan tuh ya, nih utusan Al-Jihad buat ketemu siapa? Ini orang-orang pilihan. Lihat ketemu presiden aja kita harus milih orang, masa mau ya menghadap Allah sembarangan aja kita milih. Makanya dalam agama itu jangan sampai terjadi ahdasa, menciptakan sesuatu yang baru. Ahdasa itu dari hadasa, hudus, baru. Wujud, qidam, baqa. Mukhalafatu lawannya itu adam, hudus. Tuh. Jadi kalau qidam itu sedia, lawannya apa? Hudus. Hudus itu baru, berarti ada awalnya, ada akhirnya. Jadi man ahdasa. Jadi harus ada dasarnya. Nah, kemudian ini kadang-kadang diartikan harus ada contohnya. Nah, ini kalau harus ada contohnya repot, jadi sempit nanti maknanya. Kalau semua harus dicontohkan ribet. Tetapi dalam hadis ini dijelaskan harus ada dasarnya. Ma laisa minhu fawaru. Kalau nggak ada dasar di dalam Al-Quran dan hadis dan sunnah, maka itu akan tertolak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan ya ada manfaatnya, karena kita masih banyak apa namanya? Ya taklim, apa namanya acara ya. Saya habis ini mau ke rumah Kong Topik, baru ini nih mau rencana ya. Habis dari Topik baru ke rumah Amir ya. Ya rumah Amir sih takziah aja kita ya. Ya karena nggak sempet kemarin-kemarin. Mudah-mudahan bisa dimaklumin ya. Kita baca Fatihah nih, mudah-mudahan almarhumah Kong Topik ya dan
Ibu Haja Samsiah. Kong topik ini memang tadi udah disampaikan itu. Apa namanya, salah satu apa? Pengurus. Iya. Tapi karena sakit, ya namanya. Tapi pahalanya ngalir terus. Orang kalau sehatnya ngaji terus sakit nggak ngaji, pahalanya dapat kiriman terus. Sama juga pensiunan gitu. Karena dulunya dia kerja karyawan, udah nggak kerja, gaji masih terus jalan. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala.